Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tayyib, para pemirsa As-Sadaat Channel dimanapun Anda berada, kali ini pada episode ini insyaallah kita akan lanjutkan kegiatan kita dengan tema Tanya Guru Tak. Kali ini akan membahas seputar masih berkenaan dengan hukum yang pada episode kemarin. Di sini pun ada beberapa pertanyaan yang masuk pun. Yang pertama, bagaimana hukum akikah setelah dewasa? Karena beberapa kasus pun sekarang itu ada sebagian masyarakat yang ingin mengakikah. Ada juga yang artinya dia punya kemampuan ketika sudah istilahnya pun sudah dewasa sehingga meloi pun mengakikah, dia mau mengakikah alina pun sehingga napa istilahnya punya kemampuan untuk berakikah. Bagaimana pandangan Al-Quran kemudian hadis tentang ini pun? Saya persilakan Guru Tak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ternyata terus semakin banyak pertanyaan ya. Iya, semakin banyak. Alhamdulillah. Baguslah sebenarnya dengan pertanyaannya masuk itu tentunya membawa petunjuk hidayah bagi mereka yang belum paham tentang masalah ini. Kita kembali dulu bercerita tentang apa sih sesungguhnya akikah itu. Kalau Nabi mengatakan orang yang dilahirkan itu murtahinun bi aqiqatihi, ya, itu tergadaikan oleh akikahnya. Artinya apa? Sangat dianjurkan setiap ada kelahiran itu orang tuanya yang memiliki kemampuan untuk mengakikah. Iya. Karena sesungguhnya dalam Islam itu ada banyak istilah yang sesungguhnya mirip-mirip, cuma peristiwa saja yang berbeda sehingga istilah itu juga berbeda. Karena inti dari atau esensi dari akikah sesungguhnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mapacolok darah. Mapacolok darah. Jadi sebenarnya akikah itu adalah mapacolok darah. Sama sesungguhnya dengan kurban. Sebenarnya itu kurban intinya adalah mapacolok darah. Ya. Tapi syukuran juga biasanya kan mapacolok darah seperti itu. Tapi kenapa istilah-istilah itu berbeda? Itu tergantung dari momentumnya. Kalau momentum kelahiran, bersyukur karena kelahiran seorang bayi yang ditunggu-tunggu, maka itulah yang disebut dengan akikah. Ya. Kalau umpamanya momentum Idul Adha, maka itu namanya kurban. Ya, jadi istilahnya berbeda, tapi sesungguhnya juga sama-sama adalah intinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan seperti itu sebagai tanda kesyukuran dan bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akikah ini afdalnya dilakukan di hari ketujuh dari kelahiran bayi itu. Kalaupun belum sempat atau belum ada rezeki untuk itu, tidak apa-apa, dari kelipatan duanya itu yang 7 jadi hari ke-14 atau ke-21. Dan bahkan ya, sedang pertanyaan tadi, bolehkah mengakikah orang yang sudah dewasa? Kalau dia sudah menikah lalu kemudian ada rezeki untuk akikah, kalau selama kecilnya tidak ada rezeki untuk orang tuanya untuk mengakikah, dia tidak apa-apa. Setelah dia mencari sendiri uang baru dapat rezeki mengakikah dirinya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Dan itu jelas juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'-nya itu. Jadi sekali-kali lagi-lagi banyak masalah-masalah fikih, hukum-hukum fikih itu dituntaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab oleh Imam Nawawi itu.
Seperti itu kan, Imam Nawawi itu adalah orang yang dianggap sebagai orang yang paling banyak menulis tentang fikih-fikih Syafi'i. Iya, dan dia menjelaskan sedetail-detailnya. Iya, kita tahu bahwa Syafi'i itu adalah penulis kitab ya. Itulah induk fikihnya Syafi'i, karena dia yang beliau ucapkan sendiri yang kemudian ditulis oleh muridnya. Kemudian dari kitab itu lagi kemudian disyarah oleh atau diringkas oleh murid-muridnya seperti Al-Muzani, ya, Al-Buaiti, ya. Kemudian lagi ada murid selanjutnya dari muridnya mereka ini. Kemudian muncullah Imam Al-Haramain yang kita kenal dengan Imam Al-Juwaini, mengumpulkan mukhtasar itu, kemudian dia syarah menjadilah Nihayatul kitab nihayahnya itu, ya. Itu jadi banyak-banyak kemudian sampai kepada Imam Nawawi itu, ini yang paling banyak membahas panjang lebar tentang masalah-masalah itu. Jadi hukumnya sesungguhnya adalah boleh saja, boleh aku mencuapi apa angka dan lena itu mah gagal mencuapi. Namun seandainya ada orang yang memang tidak punya kesempatan dan tidak ada rezeki untuk akikah sampai meninggal dunia, tidak ada masalah. Jangan dianggap itu sesuatu aib atau dia melanggar satu aturan agama, tidak juga. Ini hukum dari akikah itu hanya dianjurkan, bukan sebuah kewajiban. Bukan fardu. Beda dengan salat. Salat itu kalau sudah balik akilnya itu sudah wajib salat itu. Kalau hukum akikah itu ya tergantung dari rezeki. Kalau ada rezeki dan mau akikah itu boleh. Kemudian pun masih berkandangan akikah pun, biasanya kan pun kalau misalkan bayi yang laki-laki kan pun istilahnya kan dua kambing. Kemudian kalau misalkan perempuan satu kambing. Bagaimana pun kalau misalkan ada masyarakat sebagian, artinya dia melahirkan bayi yang laki-laki pun, kemudian masyarakat ini tidak mampu pun, sehingga dia cuma membeli kambing satu pun. Bagaimana yang seperti itu pun? Apakah juga istilahnya tadi saya kembalikan bahwa sesuai dengan kemampuan, sehingga ya seperti itu bisa dijelaskan sedikit. Memang ya ada riwayatnya, dan mengatakan lidzakar syatani. Untuk anak laki-laki itu dua kambing. Untuk perempuan adalah syatun, satu ekor. Tapi sekali lagi ulama kita menjelaskan bahwa itu adalah posisi hukumnya adalah sunnah. Afdal kalau laki-laki itu dua, perempuan satu. Kalau seandainya hanya satu, kemampuannya satu aja, tidak ada masalah. Bahkan tidak ada juga tidak ada masalah. Bahkan seandainya itu pengembangan fikih dari pendapat ulama kita. Andai kata ada orang yang melahirkan dan mau kongsi dalam kampung itu ada 7 orang yang melahirkan lalu kemudian mereka mau akikah dengan seekor sapi. Bolehkah itu satu ekor sapi itu untuk 7 orang? Untuk 7 orang yang diakikah itu hukumnya boleh saja. Sama dengan hukum berkurban. Kurban itu satu ekor sapi boleh untuk 7 orang. Kongsi di situ, bayar-bayar, cari kawan untuk patungan di situ untuk membeli seekor sapi, dan itu tujuannya untuk 7 anak yang baru dilahirkan. Itu boleh, hukumnya boleh. Silakan. Kalau ulama mengatakan yang tidak boleh itu karena kecil, kambing satu orang satu kambing itu minimal seperti itu. Disunahkan 2 bagi laki-laki. Namun kalau ada orang yang punya kemampuan untuk patungan membeli satu ekor sapi untuk 7 orang boleh saja. Bahkan ada yang pernah tanya saya, boleh gak umpamanya kebetulan lahir anak ini di hari raya menjelang hari raya Idul Adha, lalu kemudian di sisi itu ada orang yang ingin melaksanakan kurban karena memang momentumnya adalah bulan kurban. Dan ada juga anak yang lahir bertepatan. Bolehkah satu ekor sapi itu bergabung di situ? Akikah juga dan juga kurban juga. Ulama mengatakan boleh saja, boleh saja.
Jadi silakan saja kalau masyarakat ingin seperti itu ya insya Allah dibolehkan dalam agama kita. Oke, alhamdulillah tadi penjelasan Guru Ta. Kemudian Pung, ini ada pertanyaan kedua. Iya. Bagaimana pandangan Guru Ta tentang hukum memasang foto, Pung? Misalkan seperti ini, Pung, bagaimana, Pung? Misalnya di rumah, karena ada yang berpendapat bahwa ada yang melarang, Pung. Artinya sebagian mereka melarang bahwa itu yang menyerupai dengan itu tidak boleh, Pung. Bagaimana pandangan Guru Ta, Pung? Ya. Mengenai foto ya. Iya. Kalau sekarang itu kan apalagi di negara modern sekarang ini dimanapun Iya. dokumentasi foto itu amat sangat dibutuhkan. Kalau dulu ulama kita dulu itu tidak mau berfoto Iya. karena katanya at-tasyabuh. Mantap. Dan juga itu dulu itu dianggap mirip-mirip dengan foto itu mirip-mirip dengan sihir. Sihir. Ya, ya. Yang melakukan itu adalah setan-setan Setan, iya. atau jin-jin itu yang menyerupakan seseorang dengan yang lain itu. Makanya dianggap sesuatu yang setidaknya adalah syubhat yang seperti itu. Iya. Jangan melakukan itu. Nah, Islam itu salihul likulli zamanin wa makan. Islam itu baik untuk seluruh kondisi dan situasi dimanapun kita berada. Sehingga perkembangan itu maka hukum Islam juga berkembang. Ya, iya. Tentang bagaimana dengan hukum foto itu, sesungguhnya untuk hukum foto itu boleh-boleh saja, apalagi itu dibutuhkan Iya, Bro. untuk dijadikan sebagai bagian daripada atribut atau aktualisasi seorang diri. Kan kadang-kadang orang kalau hanya mendengarkan nama tidak ada foto, tidak ada gambar kan ini, apalagi dalam bentuk KTP umpamanya harus ada foto untuk supaya tidak ada pengelabuan di situ, lain nama lain foto, maka harus dicocokkan antara foto yang terpasang dengan nama yang orang itu. Kan itu sangat dibutuhkan, bahkan foto ijazah dan sebagainya saya kira sangat dibutuhkan. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah ketika ada foto yang dipasang di rumah seperti ini, di ruangan apa, sebagian ulama mengatakan kalau foto itu hanya bentuknya adalah semacam ini kan mirip dengan pantulan seperti ini, tidak ada masalah. Oh, iya. Yang tidak boleh sungguhnya itu yang diukir. Sebagian ulama mengatakan yang dalam bentuk ukiran itu atau berbentuk seperti badan atau apa, itu yang tidak boleh. Karena memang ada riwayat yang mengatakan ya memodel seperti itu maka Yang model diberikan patung beban, iya diberikan beban dari kemudian untuk memberikan nyawa kepadanya. Sekalipun itu juga ulama mengatakan itu tidak seperti itu penjelasannya. Oleh karena itu sungguhnya memasang foto dan sebagainya itu boleh-boleh saja, meskipun ulama itu sebagian mengatakan itu jangan. Nah, ada yang mengatakan karena itu tidak masuk jin. Ya. Tapi kok ulama-ulama kita dulu itu malah mereka pelihara anjing Ya, betul. di rumahnya. Nah, kira-kira yang lebih parah itu foto atau anjing itu. Iya. Dan bahkan pada zaman Nabi kan seperti itu. Iya, banyak seperti itu. Jadi oleh karena itu saya kira berdasarkan dengan pembacaan kita dengan kitab-kitab fikih yang ditulis oleh ulama kita itu, ya saya kira itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Seperti tadi kalau usahakan jangan dalam bentuk yang ukiran, Pung. Yang bulat itu yang seakan-akan modelnya adalah sama betul dengan ini. Kalau hanya sekedar foto seperti ini itu saya tidak ada masalah. Yang dilarang Pung yang model-model patung, Pung, itu yang bisa dijadikan sebagai tempat berhala. Ya, itu tidak boleh yang macam seperti itu. Iya. Iya. Kemudian Pung, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pung kalau misalkan kita beribadah menggunakan beberapa mazhab, artinya mencampur adukan mazhab pun dalam satu ibadah, atau bagaimana pandangan kita? Sebenarnya iya, dalam ini sebenarnya penjelasannya ini ya belum detail sesungguhnya pertanyaannya ya. Barangkali maksudnya itu umpamanya berwudu tata cara wudu seperti Syafi'i. Ya. Lalu kemudian salatnya ala Hambali umpamanya, pelaksanaan salatnya. Saya kira tidak ada masalah. Tidak masalah kalau nah, yang tidak boleh sesungguhnya adalah menggunakan wudu Syafi'i lalu kemudian membatalkan adalah mazhab lain.
Ya. Kan contoh, Syafi'i kan rukun wudhu itu ada 6. Nah, iya. Mulai dari mencuci wajah, muka ya, kemudian mencuci Iya. kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, mencuci Iya. kedua kaki, kemudian yang keenam tertib ya. Tadi niat dengan mencuci air kan tertib. Itu hanya 6. Tapi mazhab yang lain kan lebih dari itu, malah sampai 7, 8. Iya. Ya. Maka kalau menggunakan wudhu ala Syafi'i ya, ada Syafi'i, lalu kemudian membatalkannya itu mazhab yang lain, itu yang tidak boleh sesungguhnya. Kecuali kalau kebetulan sama ya, tapi dengan menggunakan yang lain itu saya kira tidak. Nah, atau contoh lain boleh umpamanya Syafi'i sunnah menggosok-gosok. Ya, iya, enak. Sunnah. Iya. Sunnah hukumnya digosok-gosok setiap anggota wudhu itu, seperti wajah, Iya. tangan, kaki ya. Sunnah. Tapi kalau Malikiyah itu mewajibkan menggosok. Mewajibkan menggosok. Nah, kalau kita menganggap ini adalah kalau mereka menganggap itu adalah wajib, Syafi'i mengatakan itu adalah sunnah. Nah, kalau kita menggosok-gosoknya kan tidak ada masalah karena kita anggap sunnah. Yang lain menganggap wajib, kita anggap sunnah. Itu tidak apa-apa menggabungkan itu. Pendapat yang kemudian kebetulan berbeda. Yang sama. Berarti pun itu satu paket istilahnya. Iya, jadi sebaiknya satu paket. Sebaiknya satu paket. Ya, atau utamanya dalam persoalan tadi itu wudu dan sebagainya itu yang merusak. Ya kan contohnya Abah Hambal ya, mazhab Hambali itu. Salah satu yang membatalkan wudu menurut mazhab ini Hambali adalah makan daging unta atau kambing. Jadi sudah wudu, lalu kemudian makan daging kumba dan itu membatalkan wudu. Sementara Syafi'i tidak. Makan apapun tidak ada masalah. Ya, daging apapun tidak ada masalah. Ya, kalau Syafi'i. Tapi itu ingat, jangan menggunakan fikih Syafi'i lalu membatalkan tadi adalah Hambali itu. Sebaliknya juga seperti itu. Ya, karena memang Hambali itu caranya memang berbeda. Mulai dari awal mencuci tangan itu sudah wajib berniat. Sementara Syafi'i saat wajib niat itu untuk rukun wudunya itu adalah saat mencuci wajah atau muka. Berniat untuk saat mencuci tangan itu bagi Syafi'i hanya sunat. Jadi kalau mendapatkan dua sekaligus adalah berniat sunat dulu, kemudian saat sampai ke kepala wajah berniat untuk rukunnya lagi di situ. Jadi seperti itu. Iya. Kemudian pun pertanyaan terakhir yang masuk, apa hukum menambahkan kata sayyidina sebelum menyebutkan nama Nabi? Apakah boleh juga menambahkan kata sayyidina, nabiyina dan lain-lain dalam sholat, mengingat bahwa sholat itu harus sesuai dengan tata cara baginda Nabiullah? Iya, itu lagi-lagi ada ikhtilaful ulama ya. Iya, kalau sebagian Syafi'iyah mengatakan itu tidak ada masalah menambah Allahumma shalli ala sayyidina dalam tasyahud umpamanya itu. Wala ali sayyidina Muhammad, saya kira tidak boleh. Saya kira boleh-boleh saja. Kalau kita itu boleh-boleh saja. Ada memang riwayat yang mengatakan la tusawiduni, ya, jangan menganggap saya sayyid itu, ya, sehingga sebagian orang mengatakan itu sifatnya adalah bukan sesuatu yang haram, ya, bukan sesuatu yang haram. Sehingga orang yang mau menggunakan Allahumma shalli ala sayyidina, menggunakan sayyidina itu sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Sedangkan orang biasa saja kita hormati menggunakan sayyid. Bagaimana dengan seperti Rasulullah itu yang tidak ada tandingannya itu. Jadi saya kira bagian daripada cara kita mencintai Nabi, cara kita mengagungkan Nabi itu boleh-boleh saja kita menggunakan sayyid dalam ibadah kita. Ya, saya kira seperti itu. Terlepas dari ada yang kontra dan pro mengenai ini,
yaitu kembali kepada pendapat masing-masing. Yang tidak boleh sungguhnya adalah menyalahkan pendapat orang lain. Ya, jadi kalau saya menggunakan itu dan ada yang tidak menggunakan, silakan menurut Anda jangan pakai, tak usah menggunakannya. Tapi juga jangan menyalahkan kami yang menggunakan itu. Saya kira Jadi seperti pun itu. kembali ke pendapat yang ada. Iya. Karena pandangan orang beda-beda. Pandangan. Yang penting ada referensi tertentu. Iya. Nah, itulah tadi jawaban dari Guru Tak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada pemirsa Asada Channel dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Guru Tak itu artinya kita bisa kembali menjadi merujuk pedoman kita kepada Al-Quran dan Hadis. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.